Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Bapak, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bisa merasakan nafas kehidupan, dan bisa menghirup udara yang segar. Bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Yesus teladan bagi kita. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun kita hanya membaca ayat yang ke-1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus teladan bagi kita mengacu pada konsep bahwa kehidupan, ajaran, dan sikap Yesus Kristus merupakan model atau teladan yang harus diikuti oleh setiap orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Yesus disebut sebagai teladan bagi kita? Berdasarkan kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, ada beberapa alasan mengapa Yesus disebut sebagai teladan bagi kita. Yakni, pertama, karena Yesus melakukan pelayanan dengan rendah hati. Yesus sebagai guru dan Tuhan mereka melakukan tindakan yang biasanya dilakukan oleh hamba atau budak, yaitu membasuh kaki para muridnya. Dengan melakukan ini, Dia menunjukkan pentingnya pelayanan dengan rendah hati dan tanpa pamrih. Kedua, karena Yesus memberi kasih sayang yang tulus. Tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya adalah ekspresi kasih sayang yang tulus dan mendalam terhadap mereka. Dia mengajarkan pentingnya mengasihi sesama dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Ketiga, karena Yesus memberi teladan kesetiaan dan pengampunan. Meskipun Dia adalah guru dan Tuhan mereka, Yesus tidak ragu untuk melakukan tindakan yang mengesankan bagi para murid-muridnya. Ini mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan kepada Kristus dan menerima pengampunannya. Keempat, karena Yesus memberi pengajaran tentang pelayanan. Melalui tindakannya ini, Yesus mengajarkan para muridnya tentang pentingnya pelayanan dan pengabdian kepada orang lain. Dia menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa tinggi status seseorang, kita semua dipanggil untuk melayani satu sama lain dengan rendah hati. Yang kelima, karena Yesus memberi simbol pembersihan rohani. Tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya juga memiliki makna simbolis yang mengajarkan tentang pembersihan rohani. Dia adalah sang pembersih
yang membebaskan dari dosa dan membersihkan hati mereka. Dengan demikian, tindakan Yesus dalam membasuh kaki para muridnya dalam kitab Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17 memberikan contoh yang kuat tentang pelayanan, kasih sayang, kesetiaan, dan pengampunan yang harus dicontoh dan diikuti oleh setiap pengikutnya. Oleh karena itu, dia disebut sebagai teladan dalam konteks ini. Dengan demikian, apa yang hendak kita renungkan? Sikap Yesus yang ditunjukkan kepada para muridnya dalam peristiwa membasuh kaki mereka dalam kitab Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 mengandung banyak pelajaran dan prinsip yang perlu direfleksikan oleh setiap orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat direfleksikan dari sikap Yesus sebagai teladan. Pertama, mari kita melakukan pelayanan dengan rendah hati. Yesus menunjukkan sikap pelayanan yang luar biasa dengan melakukan tindakan yang biasanya dilakukan oleh hamba atau budak, yaitu membasuh kaki para muridnya. Ini mengajarkan kita untuk melayani satu sama lain dengan rendah hati tanpa memandang status atau kedudukan. Yang kedua, berilah kasih sayang yang tulus kepada sesama. Tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya adalah ekspresi kasih sayang yang tulus dan mendalam terhadap mereka. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menunjukkan kasih sayang kepada sesama dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Ketiga, ikutilah teladan pelayanan Yesus. Tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya menjadi teladan bagi kita sebagai pengikutnya. Untuk mengikuti, kita dipanggil untuk menjadi pelayan satu sama lain dengan rendah hati dan kasih sayang, menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, dengan merenungkan sikap Yesus yang ditunjukkan kepada para muridnya dalam peristiwa membasuh kaki mereka, kita dapat menggali pelajaran-pelajaran yang mendalam tentang pelayanan, kasih sayang, kesetiaan, dari pengampunan yang harus tercermin dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Saatnya kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tuhan tolong pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.